Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan mengarungi kembali Ramadan di tahun ini. Dan pada saat ini kita telah masuk ke sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Ramadan yang diberikan kepada kita, yang dihadirkan kepada kita, sungguh merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mericas kembali al-insaniyah, mericas nilai-nilai atau sisi-sisi kemanusiaan kita, ya, human being kita. Kita ini diciptakan dari apa, dengan tujuan apa, dengan potensi apa, dengan peran dan kewajiban apa di muka bumi ini. Dan tugas mulia apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Ramadan adalah sarana bagi kita untuk merevitalisasi spirit itu. Tujuan awal penciptaan manusia, yakni sebagai khalifatullah fil ard. Dan sebagai khalifatullah fil ard, maka tugas yang ada di pundak kita adalah untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan peran, posisi, kedudukan, dan jabatan kita masing-masing dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan apapun yang ada di antara kita. Poin penting namun seringkali terlupakan dalam Ramadan ini adalah proses evaluasi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi dalam Ramadan ini satu hal penting yang tidak boleh ditinggalkan adalah evaluasi, atau dengan dalam bahasa agama disebut muhasabah. Muhasabah ini seringkali terpinggirkan dari ritus-ritus, dari ritual-ritual Ramadan, ya. Kita banyak ibadah tapi melupakan poin muhasabah ini. Padahal baginda Nabi menekankan muhasabah ini sebagai bagian penting dari qiyam Ramadan itu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, iman dan banyak muhasabah, ya, evaluasi. Dalam manajemen modern, evaluasi ini menjadi sebuah proses penting, ya. Jadi kesempurnaan sebuah proses adalah apabila proses evaluasinya berjalan dengan baik. Setelah perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan kegiatan, maka ujungnya adalah bagaimana proses evaluasi itu dijalankan. Apakah evaluasi telah dilakukan dengan teliti, dengan sebaik-baiknya atau tidak. Dan ini seringkali terabaikan oleh kita yang melaksanakan ibadah Ramadan. Kita fokus kepada ibadahnya tetapi melupakan proses evaluasi, ya, atau agama menyebutnya muhasabah. Nah, bagaimana proses evaluasi ini bisa dilakukan? Yang pertama-tama, evaluasi ini dilakukan oleh diri kita sendiri, ya. Dengan cara apa? Coba lakukan pencatatan. Kita buat pencatatan mana yang plus dan mana yang minus dengan kelakuan-kelakuan, dengan sikap perilaku kita yang telah berjalan itu. Perilaku, kemudian sikap batin, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kan kita yang paling tahu mengenai diri kita. Ya, penyakit-penyakit batin mana yang masih kita idap itu, yang masih kita derita. Kemudian perilaku fisik mana ini yang masih menyebalkan bagi orang lain. Ya, kita lakukan pencatatan itu. Pencatatan itu akan menjadi lebih baik, lebih fair apabila kita mendapatkan masukan dari orang-orang di sekitar kita. Siapa dia? Orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang terdekat, ya, istri di situ, anak-anak, ya, karena mereka yang paling tahu secara objektif, karena mereka yang bergaul lebih banyak dengan kita. Mintalah masukan kepada, kalau suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak-anak, kepada saudara, ya. Apabila ayah bunda masih ada, coba minta restu dan dari hati ke hati minta masukan, nasihat dari kedua orang tua. Dari anak-anak, karena apa? Karena mereka yang paling polos, ya, paling jujur akan menyuarakan, dan mereka nggak akan takut. Ya. Mereka akan mengemukakan itu dengan perasaan sayang. Apa yang ayahnya masih kurang, ya, sikap apa yang menyebalkan, sikap apa yang
membuat anak-anak merasa tidak nyaman dari ayahnya. Sang ibu pun demikian. Ya, ibu ini kan biasanya lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Maka sekarang ini sedikit bicara, ya banyak mendengarkan. Mendengarkan dari apa? Mendengarkan dari suaminya. Mendengarkan dari anak-anaknya. Biarkan anak-anak berbicara dan kita terima, jangan dibantah. Kita terima, kita timbang, dan timbangnya bukan dengan akal ya, tapi timbang dengan basirah. Ditimbang dengan basirah. Mudah-mudahan di Ramadan ini hati kita dilembutkan, ya, pikiran kita juga diberikan kejernihan, kemudian hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit sehingga kita bisa menerima masukan-masukan itu. Apa yang masih kurang bagus? Apa yang masih harus ditingkatkan? Apabila proses masukan ini sudah kita dapatkan, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita menyusun manajemen risiko nih. Manajemen risiko untuk melakukan penindakan. Ya, melakukan penindakan terhadap sifat-sifat perilaku perbuatan yang masih minus itu. Ya, pondasi mana yang harus diperkokoh, kemudian tiang mana yang harus diperkuat, ya, genting bangunan mana nih yang harus ditambal dan lain sebagainya. Maka kita lakukan manajemen risiko, ya. Ini kalau tidak dilakukan maka akan menimbulkan bahaya A, B, C, D dan lain sebagainya. Saking pentingnya ini proses muhasabah, maka kalau saran saya, tidak ada salahnya kita datang kepada orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan ilmu ya di bidang itu. Datang kepada ustadz-ustadz yang soleh, datang kepada psikolog, karena umumnya kan mereka yang mengetahui nih secara keilmuan bagaimana untuk melakukan pengukuran-pengukuran atau penilaian-penilaian terhadap perilaku. Ya, di rumah sakit itu kan banyak psikolog ya. Buanglah sedikit uang kita itu untuk mengupgrade diri kita ya, untuk mendatangi psikolog, berkonsultasi kepada mereka ya, kemudian metode evaluasinya yang seperti apa itu mereka insya Allah lebih tahu ya. Jadi muhasabah ini jangan dianggap sepele, justru muhasabah ini merupakan bagian penting dan harus kita jadikan sebagai proses yang amat penting dalam upaya untuk memperbaiki diri kita. Termasuk di dalamnya adalah dalam ibadah Ramadan, ya. Karena Nabi sudah memesankan begitu. Wahtisaban. Ini yang sering abai. Kita banyak merasa sombong nih. Kita sombong karena banyak i'tikaf ya, banyak salat malam, kita banyak beribadah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Tapi kita melupakan poin ini. Nah, ini poin yang krusial yang tidak boleh dilewatkan. Ya. Nah, kalau kita merasa nggak perlu, nah itu berarti ada kesombongan dalam diri kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengevaluasi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga pada saat Idul Fitri tiba, kita telah kembali ke dalam fitrah kita, yakni kembali ke dalam potensi-potensi yang terbaik untuk menjadi manusia yang paripurna. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.